Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Khoirunisa, NPM 10060317174. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban-jawaban dari soal ujian. Soal nomor 1 mengenai sediaan deodoran dan antiperspiran. Soal A. Keringat merupakan cairan yang disekresikan melalui kelenjar apokrin dan ekrin. Jelaskan perbedaan karakter kelenjar tersebut dan jenis keringat yang dikeluarkannya. Pertama-tama kita harus tahu apa itu keringat. Nah, keringat ini adalah cairan berupa air yang diproduksi dan disekresikan oleh kelenjar keringat. Dan biasanya keringat ini tidak berbau. Pada dasarnya keringat ini tidak berbau. Keringat biasanya dikeluarkan oleh kelenjar keringat itu pada kondisi-kondisi yang dapat menstimulasi kelenjar keringat. Contohnya pada kondisi stres atau pada saat berolahraga atau pada saat temperatur tinggi. Nah, biasanya keringat yang disekresikan perharinya oleh tubuh itu sebanyak 1 liter. Nah, selanjutnya apa kelenjar keringat? Kelenjar keringat ini merupakan tabung sel berongga yang panjang dan menggulung. Terlihat pada gambar sebelah kiri ada gambar yang berwarna hijau dan gambar yang berwarna biru. Kedua gambar tersebut merupakan kelenjar keringat. Terlihat ada bagian yang menggulung di sana. Nah, pada bagian yang menggulung itu diproduksi keringat. Dan bagian atasnya yang berupa bagian panjang itu merupakan saluran yang menghubungkan antara kelenjar keringat dengan pori-pori ataupun dengan folikel rambut di permukaan kulit. Nah, tadi kelenjar keringat itu di tubuh ada 2, yaitu kelenjar apokrin dan kelenjar ekrin. Apa perbedaan karakter dari keduanya? Nah, untuk kelenjar ekrin, kelenjar keringat ekrin merupakan kelenjar yang aktif tepatnya sejak lahir. Jadi kelenjar ekrin ini merupakan kelenjar yang aktif sejak lahir. Jadi saat bayi lahir itu kelenjar ekrin sudah aktif. Nah, bentuknya juga kelenjar ekrin ini lebih kecil daripada kelenjar apokrin. Bisa terlihat dari gambar sebelah kiri, gambar yang berwarna hijau yang merupakan kelenjar ekrin bentuknya lebih kecil dari gambar yang berwarna biru yang merupakan kelenjar apokrin. Nah, kelenjar ekrin ini dapat ditemukan pada seluruh bagian tubuh, terutama pada telapak tangan, pada telapak kaki, dan juga pada dahi. Untuk fungsinya sendiri, kelenjar ekrin ini fungsinya adalah regulasi suhu tubuh dan menjaga elastisitas dari kulit. Nah, bagaimana dengan kelenjar apokrin? Kelenjar apokrin ini merupakan kelenjar yang aktif pada saat pubertas. Jadi kelenjar apokrin itu baru aktif pada saat seseorang baru mencapai masa pubertas. Bentuknya pun lebih besar daripada kelenjar ekrin. Biasanya letaknya terbatas, hanya ada di bawah ketiak atau pada arena anal genital. Kelenjar apokrin juga letaknya ini ada di ujung folikel, jadi bukan di ujung pori seperti kelenjar ekrin. Nah, selanjutnya jenis keringat yang dikeluarkannya. Untuk kelenjar ekrin ini mensekresikan keringat yang tidak mengandung asam lemak serta tidak berbau. Nah, kandungannya diantaranya ada air, lalu ion organik seperti Na+, Cl-, K+, HCO3-, lalu ada juga laktat, lalu urea, amonia, dan asam amino serta protein. Nah, keringat yang disekresikan oleh kelenjar ekrin ini tidak akan menimbulkan bau karena di dalamnya tidak terdapat asam lemak yang merupakan substrat untuk bakteri. Nah, sedangkan bagaimana keringat yang dikeluarkan oleh kelenjar apokrin? Nah, keringat yang dikeluarkan oleh kelenjar apokrin ini mengandung asam lemak sehingga pada dasarnya memang keringat ini tidak bau, tetapi nantinya keringat ini lah yang dapat menyebabkan bau pada tubuh. Nah, apa saja kandungan yang terdapat di keringat yang disekresikan oleh kelenjar apokrin? Di antaranya ada air, lalu substansi anorganik, lalu substansi anorganik S containing, lalu ada lipid dan steroid. Nah, mengapa keringat yang disekresikan kelenjar ekrin ini tidak mengandung asam lemak, tetapi pada kelenjar apokrin mengandung asam lemak? Nah, hal tersebut diduga karena kelenjar Sebaceae dan kelenjar apokrin itu kan memiliki muara yang sama, yaitu pada folikel rambut,
sehingga terjadi kontaminasi sebum yang keluar bersamaan dengan hasil sekresi dari kelenjar apokrin. Berbeda dengan kelenjar ekrin yang ujungnya itu nanti melalui pori-pori. Soal B, mengapa bau keringat menjadi tidak enak dan jelaskan mekanismenya. Mengapa bau keringat menjadi tidak enak? Karena terjadi proses dekomposisi oleh bakteri. Bagaimana mekanismenya? Nah, jadi biasanya keringat yang menimbulkan bau itu adalah keringat yang disekresikan oleh kelenjar apokrin. Karena keringat yang disekresikan oleh kelenjar apokrin ini dia mengandung senyawa berupa asam lemak yang merupakan substrat dari bakteri. Jadi mekanismenya itu nanti pada saat kelenjar apokrin mensekresikan keringat, keringat tersebut akan dibawa pada permukaan kulit. Pada dasarnya keringat itu tidak berbau, tetapi di permukaan kulit terdapat bakteri. Bakteri tersebut akan memakan kandungan lemak yang ada di dalam keringat yang disekresikan oleh kelenjar apokrin. Sehingga senyawa lemak tadi akan terdekomposisi dan menjadi asam lemak dengan bobot molekul rendah yang menghasilkan bau tak sedap. Jadi bau tak sedap itu merupakan hasil dari dekomposisi oleh bakteri. Nah, contohnya ini ada pada ketiak, di mana pada ketiak terdapat bakteri Staphylococcus yang dapat memfermentasi gliserol menjadi asam lemak volatil rantai pendek yang merupakan penyebab dari bau. Soal C, bagaimana mekanisme kerja antara sediaan deodoran dan antiperspiran dalam mengatasi kondisi bau keringat? Nah, tadi karena keringat itu dapat menimbulkan bau, maka perlu dilakukan pengontrolan terhadap bau keringat. Nah, sediaan deodoran dan antiperspiran ini merupakan sediaan yang dapat digunakan untuk mengontrol bau dari keringat. Bagaimana mekanismenya? Nah, untuk deodoran sendiri ini dia bekerja untuk mengatasi bau keringat itu dengan cara mencegah dekomposisi oleh mikroba atau bakteri. Jadi, kerja deodoran itu adalah dengan cara mematikan atau mengeliminasi bakteri atau mikrobanya. Seperti yang terlihat dari ilustrasi gambar di atas, itu adalah kerja dari deodoran, sehingga biasanya bahan utama yang ada pada deodoran itu merupakan senyawa antibakteri atau antimikroba. Contohnya heksaklorofan. Nah, kandungan lain juga yang biasanya dimasukkan ke dalam deodoran itu adalah parfum dan smell catcher. Smell catcher itu apa? Smell catcher itu merupakan senyawa yang dapat menangkap bau. Ilustrasinya dapat terlihat pada gambar 1, di mana bulatan-bulatan yang berwarna biru itu merupakan molekul-molekul yang berbau. Lalu di bawahnya terdapat smell catcher yang dapat menangkap si molekul-molekul bau tersebut, sehingga baunya akan tidak tercium. Nah, lalu bagaimana dengan mekanisme antiperspiran dalam mengatasi bau keringat ini? Nah, antiperspiran ini menekan bau keringat dengan cara mempersempit pori atau menyumbat pori sehingga mengurangi laju pengeluaran keringat, sehingga keringat ini tidak mencapai permukaan kulit. Nah, jika keringat tidak mencapai permukaan kulit, maka dekomposisi oleh mikroba juga akan dapat oleh mikroba atau bakteri juga akan dapat dicegah, sehingga bau keringat pun akan dapat dicegah. Nah, sehingga kandungan utama yang ada di dalam antiperspiran ini merupakan bahan-bahan yang dapat menyumbat atau memperkecil pori. Contohnya ini turunan aluminium, yaitu AlCl3. Nah, mekanismenya ada di ilustrasi gambar yang ada di atas. Nah, begitu caranya. Jadi nanti pori-porinya itu disumbat oleh antiperspiran sehingga keringat tidak dapat keluar. Nah, jika keringat tidak dapat keluar, maka tidak dapat terjadi dekomposisi oleh bakteri yang dapat menyebabkan bau. Soal 2, mengenai sediaan kosmetik dekoratif. Soal A, apa yang dimaksud dengan kosmetik dekoratif, tujuannya apa, dan meliputi apa saja? Nah, pengertian dari kosmetik dekoratif ini adalah sediaan yang hanya digunakan pada permukaan untuk merias atau menutupi kekurangan pada kulit, pada rambut, pada kuku, sehingga menghasilkan penampilan yang menarik serta meningkatkan efek psikologis. Nah, memang jadi kosmetik dekoratif ini hanya sekedar di permukaan saja efeknya.
untuk meningkatkan penampilan, untuk memperbaiki penampilan. Jadi efeknya hanya sekedar di permukaan, dan kosmetik dekoratif ini tidak boleh berpenetrasi ke dalam kulit. Nah, untuk tujuannya, untuk apa penggunaan kosmetik dekoratif? Tujuannya ada berbagai macam, yaitu untuk memperbaiki penampilan, memberikan warna, menyeimbangkan warna kulit, menyembunyikan ketidaksempurnaan, dan sebagai pelindung. Nah, meliputi apa saja kosmetik dekoratif ini? Meliputi ada riasan rambut atau hair dekoratif, lalu ada riasan wajah atau face dekoratif, ada riasan mata atau eye dekoratif, ada riasan bibir, ada lip dekoratif, dan juga riasan kuku atau nail dekoratif. Nah, untuk hair dekoratif ini ada macam-macamnya. Ada hair dyes, yaitu pewarna rambut, ada untuk perlurus rambut, ada untuk tata gaya, dan juga ada permanent hair waving, jadi untuk membuat rambut bergelombang secara permanen. Lalu untuk face dekoratif ini, contoh-contohnya diantaranya ada foundation atau alas bedak, lalu ada powder atau serbuk, lalu ada blusher atau rouge, yaitu perona wajah. Lalu untuk eye dekoratif ada maskara, ada eyeshadow, ada eyeliner. Untuk lip dekoratif sendiri ini ada lipstick, ada lip gloss and brilliance, lalu ada lip liner. Dan untuk nail dekoratif ada colored and hardeners, yaitu cat kuku, dan juga ada artificial nail, jadi kuku buatan. Nah, pada kosmetik dekoratif ini sebetulnya peranan yang paling penting itu adalah adanya zat warna. Jadi ada dua jenis zat perwarna yang dapat digunakan, yakni dyes yang merupakan zat warna yang larut dalam medium yang digunakan, dan ada juga zat warna berupa pigmen yang tidak larut dalam medium yang digunakan. Nomor B, jelaskan tentang kosmetik dekoratif pada kuku. Nah, sebelumnya kuku itu apa? Kuku ini merupakan lempeng tanduk yang berfungsi melindungi ujung-ujung jari tangan dan jari kaki. Pada gambar sudah tersedia anatomi dari kuku. Ada gambar yang di sebelah kiri, ada gambar yang di sebelah kanan atas, dan gambar yang di sebelah kanan bawah. Nah, kita mulai dari gambar yang sebelah kiri terlebih dahulu. Pada gambar yang sebelah kiri, pada bagian paling bawahnya itu ada yang dinamakan nail fold. Nail fold ini merupakan lipatan kuku. Naik ke atas ada yang dinamakan cuticula. Cuticula ini berfungsi untuk melindungi struktur dasar kuku. Lalu naik lagi ke bagian atas ada nail plate. Nah, nail plate ini yang nantinya merupakan tempat diaplikasikannya kosmetik dekoratif pada kuku. Jadi, kosmetik dekoratif pada kuku itu diaplikasikannya pada nail plate. Nah, kita lanjut pada gambar yang sebelah kanan bagian bawah. Terdapat di sana ada nail matrix atau matriks kuku. Nah, matriks kuku ini memiliki lapisan pemisah basal yang dia menghasilkan keratenosit. Nah, keratenosit inilah yang mengeras lalu mati. Lalu ada juga yang dinamakan dengan nail bed. Nail bed ini merupakan bagian di bawah nail plate. Nah, pada nail bed ini dia terdiri dari lapisan epidermis dan dermis. Di sana terdapat pembuluh darah, pembuluh limfa, dan juga sel-sel lemak. Nah, kapan dibutuhkan kosmetik dekoratif kuku ini? Nah, kosmetik dekoratif kuku ini bisa digunakan hanya sekedar untuk mempercantik kuku saja, ataupun bisa dibutuhkan dalam keadaan onikolisis, di mana nail plate-nya itu terpisah dari nail bed. Nah, sehingga dibutuhkan kosmetik dekoratif kuku untuk menutupi hal tersebut. Lalu, kosmetik dekoratif kuku ini dibagi menjadi dua. Ada colored and hardeners, yaitu pewarna dan pengeras kuku. Ada juga dan yang kedua adalah artificial atau penambah kuku buatan. Kita jelaskan dulu yang colored and hardeners, yaitu pewarna dan pengeras kuku. Nah, produk pewarna kuku ini sudah tidak asing. Nah, biasanya orang-orang menyebutnya ini dengan nail polish, tapi lebih tepatnya ini disebutnya nail lacquer. Nah, nail polish atau pewarna kuku ini atau disebut kutek
Nah, sekarang sudah dikembangkan menjadi produk-produk lainnya, diantaranya ada base coat, ada top coat, lalu ada hardeners, dan yang terbaru itu ada UV curable. Nah, produk-produk kuku ini biasanya diaplikasikan dengan memakai brush. Nah, base coat itu untuk apa sih? Base coat ini biasanya diaplikasikan sebelum pengaplikasian pewarna kuku atau kutek disebutnya. Nah, base coat ini dia berfungsi untuk meningkatkan adhesi pewarna kuku atau nail polish pada kuku. Sedangkan top coat itu untuk apa fungsinya? Nah, top coat ini biasanya diaplikasikan di atas pewarna kuku. Jadi, setelah pewarna kuku atau nail polish. Nah, top coat ini dia fungsinya untuk meningkatkan ketahanan dari pewarna kuku atau dari nail polishnya tersebut. Nah, produk-produk ini bisa diaplikasikan pada kuku alami ataupun kuku artificial atau kuku buatan. Nah, apa saja sih kandungan bahan dari produk-produk di atas? Di antaranya ada resin, ada pelarut, ada plasticizer, ada pewarna, ada agen thixotropik, lalu ada penstabil warna. Nah, tetapi produk-produk ini memiliki efek samping. Salah satunya resin dan pewarna yang dapat menimbulkan alergi. Selanjutnya, kosmetik dekoratif kuku yang selanjutnya adalah artificial atau penambah kuku buatan. Jadi, kuku artificial atau disebut juga kuku palsu, ini biasanya terbuat dari bahan seperti gel, akrilik, atau silk. Nah, tapi biasanya yang paling banyak digunakan itu adalah akrilik, bisa dalam bentuk cair ataupun serbuk. Untuk pembuatannya sendiri, salah satunya bisa dengan menggunakan brush. Nah, tujuan dari pengaplikasian artificial nail ini dua, bisa merupakan memang hanya untuk mempercantik saja, atau ya sekedar mempercantik saja, atau yang kedua ini untuk menyembunyikan ketidaksempurnaan. Nah, jika tujuannya hanya untuk mempercantik, maka nail artificial ini hanya akan sekedar diaplikasikan di atas nail plate. Hanya diaplikasikan di atas nail plate, melapisi nail plate. Berbeda dengan tujuannya yang untuk menyembunyikan ketidaksempurnaan, di mana artificial nail ini nantinya akan ditanam pada nail bed. Soal nomor 3 mengenai evaluasi dan aspek mikrobiologi kosmetik. Soal A, cosmetic testing dan stability testing of cosmetic meliputi apa saja. Jadi evaluasi ini dilakukan untuk menjamin mutu dari produk kosmetik yang dihasilkan sehingga keamanannya terjamin, kualitasnya terjamin, dan juga efikasinya atau efektivitasnya terjamin. Nah, untuk cosmetic testing ini meliputi pengujian substansi kosmetik, jadi pengujian pada zat kosmetiknya itu sendiri, lalu pengujian plakinis. Pengujian plakinis ini merupakan pengujian yang dilakukan terhadap hewan uji, tentunya harus memenuhi etika. Lalu ada uji klinis. Uji klinis ini dilakukan terhadap manusia, maka harus memenuhi etika pengujian pada manusia. Dan selanjutnya cosmetic testing ini dilakukan pengujian keamanan terhadap produk kosmetik yang dibuat. Jadi pengujian bagaimana efek iritasinya, sensitivitasnya, fototoksisitas, fotoalergenicity, lalu diuji keamanan dalam penggunaannya bagaimana, dan juga paparan sistemiknya apakah ada atau tidak. Nah, lalu dilakukan juga pengujian mikroba untuk melihat khasiat dari pengawetnya. Selanjutnya, cosmetic testing ini dilakukan pengujian untuk mengidentifikasi klaim produk, diantaranya klaim pengujian untuk produknya, klaim pengemasan, dan label. Lalu yang terakhir ada untuk testing produknya, diantaranya ada evaluasi sistem penghantaran baru, lalu pengujian klinis dari sistem penghantaran baru, lalu pengujian keamanan dari sistem penghantaran baru, dan yang ketujuh, produk kosmetik itu dilakukan testingnya itu dengan cara pengawasan pasca pemasaran untuk melihat apakah ada efek yang tidak diinginkan yang tidak terlihat selama uji dilakukan. Selanjutnya, stability testing yang dilakukan ada apa saja?
Di antaranya ada pengujian stabilitas produk kosmetik meliputi pengujian di antaranya yang pertama pengujian substansi kosmetik. Lalu ada pengujian produk kosmetiknya bergantung pada bentuk sediaannya, termasuk uji kemasan akhir yang akan dipasarkan. Jadi apakah kosmetik itu tetap stabil, maka diuji pada uji stabilitas ini. Lalu uji stabilitas juga meliputi uji secara fisik, dilihat bagaimana perubahan fisiknya yang akan bergantung pada bentuk sediaan kosmetiknya. Lalu secara kimia juga dengan perubahan pH, dengan perubahan suhu, dengan reaksi kimia, dengan reaksi hidrolisis, oksidasi, fotolisis, apakah terjadi perubahan pada produk kosmetik yang dihasilkan atau tidak. Nah, lalu secara biologi juga stabilitasnya diuji dengan dilihat cemaran mikroorganisme dan pengaruh enzim atau hormon. Nah, protokol uji stabilitas ini dapat merujuk pada ASEAN Cosmetic Document dan CPKB ASEAN atau pada ICH. Soal B, mikrobiologi on kosmetik dan mikrobiologi testing meliputi apa saja? Nah, sebelumnya mikrobiologi ini kan berhubungan dengan mikroba. Mikroba sendiri itu merupakan organisme hidup yang ukurannya sangat kecil dan hanya bisa diamati oleh mikroskop. Keberadaan mikroba ini dalam produk kosmetik dapat menyebabkan efek-efek yang tidak diinginkan, misalnya infeksi. Lalu bisa saja mikroba itu memproduksi gas atau menyebabkan perubahan warna serta menimbulkan bau pada kosmetik kita. Nah, jadi produk kosmetik itu harus dapat terlindungi dari kontaminasi mikroba. Nah, mikrobiologi on kosmetik biasanya mikroba-mikroba yang merupakan kontaminan khas pada kosmetik itu diantaranya ada apa saja? Diantaranya ada enterobakter. Nah, enterobakter ini dia dapat menyebabkan infeksi saluran urin atau saluran urin, lalu bisa juga menyebabkan pneumonia. Selanjutnya bakteri selanjutnya yang biasanya ada itu adalah Klebsiella. Klebsiella ini dapat menyebabkan berbagai infeksi pada manusia, contohnya pneumonia, infeksi saluran kemih. Lalu ada juga bakteri Serratia. Nah, bakteri Serratia ini dapat menyebabkan infeksi pada saluran kemih juga, lalu menyebabkan septikemia dan meningitis. Terakhir, bakteri khas yang ada pada kosmetik adalah Pseudomonas. Pseudomonas ini dapat menyebabkan infeksi pada kornea mata, infeksi pada telinga, juga infeksi pada pernapasan. Nah, maka keberadaan mikroba dalam kosmetik itu sangat membahayakan. Jadi, kosmetik agar dapat terhindar dari pertumbuhan mikroba serta untuk memperpanjang waktu simpannya juga dari sediaan kosmetik ini harus dilakukan penambahan bahan pengawet, contohnya asam dehidroasetat dan asam sorbat yang dapat mencegah pertumbuhan dari mikroba-mikroba yang dapat membahayakan tersebut. Nah, lalu mikrobiologi testing itu meliputi apa? Mikrobiologi testing itu meliputi metode pengujian efikasi pengawet. Jadi, metode pengujian efikasi pengawet ini dilakukan untuk menguji efektivitas dari pengawet yang ditambahkan tadi sebagai untuk mencegah mikroba, pertumbuhan mikroba. Nah, prosedur metode pengujiannya dapat mengikuti pada CTFA ataupun pada ASTM ataupun dapat mengikuti metode yang ada di USP. Lalu mikrobiologi testing ini ada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi pengawet. Jadi menguji faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh pada efektivitas dari pengawet melalui persiapan dan penanganan inokulum, lalu kondisi recovery dan plating concern. Ketiga, mikrobiologi testing ini meliputi pertimbangan umum untuk memformulasikan produk yang diawetkan. Jadi harus dipertimbangkan interaksi pengawetnya, aktivitas air, dan pertimbangan kandungan. Terakhir, mikrobiologi testing meliputi uji kandungan mikroba. Prosedur umumnya dapat mengikuti USP atau dengan package test atau dengan environment and monitoring. Lalu juga dengan cara identifikasi mikroba. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.